Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan gunung-gunung api besar dan masih aktif. Sesekali gunung-gunung ini mengeluarkan tanda akan meletus. Selain abu vulkanik, beragam efek dirasakan dari aktifnya gunung api ini, seperti gempa, semburan lahar panas, serta awan panas yang sangatlah membahayakan dan mematikan. Tak hanya kerugian materi, bencana ini juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dan baru-baru ini tanah air digemparkan dengan meletusnya Gunung Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Puluhan orang menjadi korban dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dampak letusan gunung berapi ini tentulah berbahaya. Di berbagai belahan dunia, ratusan gunung berapi telah meletus. Letusannya memiliki kekuatan dan dampak yang berbeda-beda. Kira-kira gunung manakah yang memiliki dampak letusan terdahsyat? On the spot akan bandingkan 2 gunung di tanah air dan 2 gunung di luar Indonesia yang konon memiliki dampak letusan paling hebat. Salah satu gunung di tanah air dengan kekuatan letusan terdahsyat adalah letusan Gunung Tambora. Aktivitas gunung yang terletak di Pulau Sumbawa ini tercatat pernah mencapai puncaknya pada April 1815. Letusan ini menjadi letusan paling dahsyat dalam sejarah karena letusannya terdengar hingga jarak lebih dari 2000 km. Abu vulkaniknya mencapai Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Letusan ini menyebabkan kematian hingga tak kurang dari 71.000 jiwa. Peneliti bahkan memperkirakan jumlahnya lebih dari itu. Letusan gunung ini juga menyebabkan perubahan iklim dunia. Setahun setelah letusan Gunung Tambora, disebut-sebut sebagai tahun tanpa musim panas karena adanya perubahan cuaca yang cukup drastis di Amerika Utara dan Eropa. Suhu bumi menurun hingga beberapa derajat yang mengakibatkan bumi menjadi dingin, sedangkan Australia dan daerah Afrika Selatan turun salju di saat musim panas. Hal ini disebabkan karena kuatnya debu yang dihasilkan letusan Tambora pada waktu itu. Akibat perubahan iklim yang drastis ini berefek pada munculnya berbagai kasus gagal panen dan kematian ternak di bagian bumi utara. Hal ini berdampak pada kelaparan terburuk yang melanda di abad ke-19. Kedahsyatan letusan Gunung Tambora ini senada dengan apa yang terjadi pada Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sendiri merupakan puncak gunung berapi yang telah sirna karena letusannya sendiri pada 26 dan 27 Agustus 1883. Letusan ini sangat dahsyat, sehingga awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Hingga sebelum tanggal 26 Desember 2004, tsunami ini adalah yang terdahsyat di kawasan Samudra Hindia. Suara letusannya pun lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan Gunung Tambora. Letusan Gunung Krakatau terdengar hingga jangkauan 4.653 km. Daya ledaknya pun diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Sama halnya dengan letusan Tambora, letusan Krakatau 1883 ini juga menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Bahkan hingga setahun berikutnya, matahari bersinar redup. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan debu vulkanisnya mencapai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara ini jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan tercatat sampai ke beberapa negara seperti ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Ledakannya memang masih kalah dibanding dengan letusan Gunung Tambora. Namun, letusan Gunung Krakatau merupakan bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut.
Kemajuan teknologi ini sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Bahkan hingga kini, ahli geologi belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut. Menurut para peneliti di University of North Dakota, ledakan Krakatau bersama Tambora mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index terbesar dalam sejarah modern. The Guinness Book of Record bahkan mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan paling hebat yang terekam dalam sejarah. Sekitar 40 tahun setelah meletus, muncul gunung api yang dikenal sebagai Anak Krakatau. Anak gunung ini masih aktif dan bertambah tinggi sekitar 50 cm setiap bulan. Penyebab tingginya gunung ini disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru itu. Saat ini ketinggian Anak Krakatau mencapai sekitar 230 meter di atas permukaan laut. Sementara Gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut. Tak ada yang tahu pasti kapan Anak Krakatau akan meletus. Beberapa ahli geologi memprediksi letusan anak Gunung Krakatau bisa saja akan terjadi antara 2015 hingga 2083. Tak hanya di tanah air, di belahan dunia, dua gunung ini pantas diwaspadai jika suatu saat memperlihatkan kekuatannya. Dua gunung ini cukup berbahaya. Mereka adalah Yellowstone di Wyoming, Amerika Serikat, dan Mauna Loa di Kepulauan Hawaii. Yellowstone boleh saja dianggap seperti gunung berapi lainnya. Bedanya, Yellowstone adalah Super V atau Super Volcano. Super V ini jelas-jelas lebih kuat dan dahsyat dari gunung berapi biasa. Bentuk dari Super V mengerucut ke bawah yang membuatnya memiliki bentuk seperti piramida terbalik. Hingga kini Super Volcano paling besar yang sudah ditemukan adalah di Taman Wisata Yellowstone National Park, Wyoming, Amerika Serikat. Di dalam kaldera Yellowstone tersimpan gas gunung berapi yang sudah terkurung selama ratusan tahun, magma yang luar biasa banyaknya, serta batu-batu gunung yang sangat keras. Tingkat kekuatan ledakan Yellowstone diperkirakan berada pada tingkatan paling tinggi yang paling mungkin terjadi dalam sejarah dengan indeks letusan gunung berapi mencapai tingkat 8 atau Volcano Explosivity Index VEI 8. Jika ledakan terjadi, maka bencana besar akan menanti. Para ahli menangkap semakin meningkatnya aktivitas gunung ini. Tercatat sekitar 27 gempa telah terjadi, bahkan mencapai 45 kali gempa pada September 2011. Pada bulan Juli terjadi aktivitas gempa sekitar 50 kali. Ini jelas menandakan keaktifan Yellowstone semakin nampak. Letusan Yellowstone paling akhir terjadi sekitar 70.000 tahun lalu. Tapi kapan ia akan kembali meletus? Hal ini masih menjadi tanda tanya. Dibandingkan dengan Yellowstone, Gunung Mauna Loa juga merupakan salah satu gunung paling mengancam jika meletus. Mauna Loa sendiri merupakan gunung berapi terbesar di dunia berdasarkan volume dan areanya, dengan volume lava mencapai sekitar 29 km kubik. Walaupun Mauna Loa bukanlah gunung yang tinggi, ledakannya adalah yang paling berbahaya. Ini karena lava Mauna Loa banyak mengandung fluida yang bisa mengakibatkan kebakaran parah. Meski terakhir meletus pada 15 April 1984, namun ancaman Mauna Loa tak bisa diabaikan. Meski kini Mauna Loa terlihat tenang dan tak memproduksi lava, para pakar mengatakan bahwa ini semua hanya soal waktu sebelum lahar tersebut termuntahkan kembali. Diperkirakan Mauna Loa mulai bangkit dari tidur. Untuk mengantisipasi dampak letusan, para ahli telah memasang 50 alat mendeteksi canggih di sekitar Mauna Loa. Alat ini membantu para ahli mendeteksi perubahan yang terjadi di permukaan gunung berapi. Selama 20 tahun sejak letusan terakhir, bahaya yang mengintai terus meningkat. Pemerintah Amerika Serikat diperkirakan telah menghabiskan dana sebesar 27,5 triliun rupiah untuk membuat tanggul baru demi mencegah aliran lahar. Dengan demikian, jauh-jauh hari warga bisa merencanakan upaya penyelamatan yang efektif. Jadi, manakah gunung api terdahsyat di dunia menurut Anda? Apakah yang dimiliki Indonesia yaitu Tambora dan Krakatau, atau milik belahan dunia lain, Yellowstone dan Mauna Loa?